Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Ernawati dari kelas 10D. Saya akan membahas soal pendapatan nasional. Baiklah, kita langsung ke soal yang pertama. Ketika produk domestik bruto atau PDB suatu negara meningkat di negara tersebut sedang terjadi A. Kenaikan pendapatan dan kenaikan pengeluaran, B. Kenaikan pendapatan dan kenaikan tabungan, C. Kenaikan pendapatan namun pengeluaran dapat naik atau turun, D. Kenaikan tabungan namun pendapatan dapat naik atau turun, E. Kenaikan tabungan namun pengeluaran dapat naik atau turun. Jawabannya adalah A. Karena PDB suatu negara meningkat ketika pendapatan naik dan pengeluaran naik. Karena PDB dapat dihitung melalui 3 pendekatan. Yang pertama, produksi. Dihitung nilai akhir suatu. Yang kedua, pendapatan. Dihitung pendapatan pemilik faktor produksi. Yang ketiga, pengeluaran. Dihitung pengeluaran pelaku ekonomi. Baiklah, soal yang kedua ialah pemerintah meningkatkan belanja infrastruktur untuk membangun berbagai sarana transportasi, baik darat, laut, maupun udara di Indonesia. Kebijakan seperti ini diprediksi akan A. Meningkat permintaan agregat, B. Menurunkan permintaan agregat, C. Meningkatkan jumlah yang beredar, D. Menurunkan jumlah uang beredar, E. Menurunkan tingkat inflasi. Jawabannya adalah A. Karena belanja pemerintah merupakan penentu posisi permintaan agregat. Apabila pemerintah meningkatkan belanja pemerintah atau misalnya belanja infrastruktur, permintaan agregatif akan meningkat, sehingga meningkatkan produksi dan lapangan kerja dalam jangka pendek. Baiklah, soal yang kedua ialah sebelum berangkat ke Amerika, Budi menukar uangnya sebesar 60 juta dengan dolar Amerika. Kurs beli 1 US dollar atau 7 juta. Di Amerika, Budi membelanjakan uangnya sebesar 6 juta US dollar. Sekembalinya di Indonesia, Budi menukar kembali sisa dolarnya ke rupiah. Saat itu kurs beli 1 US dollar 7 juta 300 dan kurs jual 1 US dollar 7 juta 800. Maka sisa uang Budi sebesar A. 14 juta 600, B. 15 juta, C. 15 juta 600, D. 18 juta 771 428,57, E. 20 juta 057, TT 142,86. Jawabannya adalah A. Karena jumlah dolar yang diterima Budi adalah 60 juta dibagi 7 juta 500 sama dengan 8 juta US dollar. Sisa uang Budi dalam dolar adalah 8 juta US dollar dengan 2 juta US dollar. Sisa uang Budi dalam rupiah adalah 2 juta US dollar dikali 7 juta 300 sama dengan 114.600 juta. Baiklah, soal yang keempat ialah faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. 1. Sumber daya manusia yang banyak. 2. Kesempatan kerja sempit. 3. Sumber daya alam yang melimpah. 4. Modal yang sedikit. 5. Penguasaan teknologi modern. Yang termasuk faktor-faktor yang menghambat pembangunan ekonomi di negara berkembang adalah A. 1,2 dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 5, D. 2,3 dan 4, E. 2,4 dan 5. Jawabannya adalah A. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi: 1. Sumber daya alam, 2. Sumber daya manusia, 3. Sumber daya modal, 4. Kronologi. Baiklah, soal yang kelima ialah apabila nilai PNB suatu negara lebih kecil dari PDB, perekonomian negara tersebut memiliki ciri A. Banyak terdapat sektor informal yang nilai produksinya tidak dapat tercatat dengan baik dalam PDB-nya.
Nilai ekspor lebih besar daripada nilai impornya, sehingga selalu mengalami defisit dalam neraca perdagangannya. C. Investasi negara tersebut di luar negeri lebih kecil daripada investasi asing di dalam negerinya. D. Nilai produksi orang asing lebih besar daripada penduduk dalam negeri. Banyaknya tenaga kerja asing di negara tersebut sehingga pendapatan mereka lebih besar daripada pendapatan warga negara. Jawabannya D. Kenapa? Karena produk domestik bruto atau PDB adalah jumlah seluruh produksi yang dihasilkan masyarakat, baik masyarakat asing yang berada di dalam negeri maupun masyarakat nasional dalam waktu 1 tahun. Produk nasional bruto atau PNB adalah jumlah seluruh produk yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara tanpa menghitung produk yang dihasilkan oleh masyarakat asing di dalam negeri dalam waktu 1 tahun, bila PNB atau PDB berarti produk perusahaan asing lebih besar daripada produk penduduk dalam negeri. Dengan kondisi seperti ini merupakan ciri negara berkembang. Baiklah, soal yang ke-6 ialah dalam suatu perekonomian tersebut diketahui fungsi konsumsi rumah C sama dengan 50 ditambah 0,5 Y, investasi swasta 1 sama dengan 20, dan pengeluaran pemerintah sama dengan 40 Y adalah pendapatan nasional. Keadaan tersebut menunjukkan angka pengganda perekonomian sebesar A4, B3, C1,5, D0,5, E7. Jawabannya A. Angka pengganda perekonomian sama dengan 11 dibagi MPC sama dengan 11 dikurangi 0,75 sama dengan 4. Baiklah, soal selanjutnya ialah soal nomor 7. Suatu negara mempunyai data pendapatan nasional sebagai berikut. Konsumsi masyarakat 90 juta, pendapatan laba usaha 20 juta, pengeluaran negara 130 juta, pendapatan sewa 40 juta, pengeluaran investasi 50 juta, ekspor 15 juta, impor 20 juta. Hitunglah pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. A. 265 juta, B. 135 juta, C. 355 juta, D. 270 juta, E. 305 juta. Jawabannya adalah rumus pendapatan nasional dengan pendekatan nasional. Y sama dengan C tambah 1 tambah G tambah buka kurung X dikurangi M. Tutup kurung. Y 90 juta ditambah 50 juta ditambah 130 juta tambah buka kurung 15 juta dikurangi 20 juta tutup kurung. Y sama dengan 270 juta dikurangi 5 juta. Jumlah pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pengeluaran adalah 265 juta. Baiklah, soal yang ke-8 ialah di negara yang menerapkan sistem kurs fleksibel, besar kecilnya nilai kurs ditentukan oleh A. Pemerintah, B. Lembaga keuangan, C. Mekanisme pasar, D. Bank sentral, E. Money changer, dan tersedianya cadangan devisa. Jawabannya adalah C. Karena sistem kurs mengambang atau sistem kurs bebas atau buka kurung floating exchange rate system tutup kurung adalah suatu sistem devisa di mana kurs suatu mata uang dengan mata uang yang lain dibiarkan untuk ditentukan secara bebas oleh tarik-menarik kekuatan pasar sehingga kurs yang berlaku bersifat fleksibel. Baik guys, jangan capek untuk mendengarkan penjelasan soal dari saya. Kita lanjut ke nomor 9 sekarang.
Baik, saya akan melanjutkan soal nomor 9. Bila nilai tukar mulanya US dollar 1,00 sama dengan 10 juta, kemudian meningkat menjadi US dollar 1,00 sama dengan 12.200 juta. Neraca perdagangan Indonesia akan menjadi surplus. Sebab depresiasi nilai rupiah terhadap US akan berdampak pada ekspor Indonesia meningkat dan impornya turun. A. Jika pernyataan benar dan alasan benar dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Jika pernyataan benar, alasan benar dan keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Jika pernyataan benar dan alasan salah. D. Jika pernyataan salah dan alasan benar. E. Jika pernyataan dan alasan keduanya salah. Jawabannya adalah A. Karena jika kurs rupiah mengalami penurunan sehingga terjadi depresiasi, sehingga harga barang menjadi lebih murah jika dipandang dari negara. Kondisi ini berdampak pada peningkatan ekspor dan neraca perdagangan menjadi surplus atau ekspor lebih daripada impor. Baiklah, soal yang ke-9. Yang ke-10, mohon maaf saya ralat. Perhitungan pertumbuhan ekonomi yang menggunakan angka produk domestik bruto atau PDB berdasarkan harga konstan dimaksud untuk menghilangkan pengaruh A. Inflasi, B. Kebijakan pemerintah, C. Suku bangsa, D. Investasi, E. Tabungan masyarakat. Jawabannya adalah A. Karena pendapatan nasional atas dasar harga konstan atau pendapatan nasional real atau nyata adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun yang dinilai menurut harga konstan atau harga pada suatu tahun tertentu atau tahun dasar yang selanjutnya digunakan untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun berikutnya. Dan pendapatan nasional real sudah memperhitungkan unsur atau sudah dikeluarkan unsur inflasi sehingga mencerminkan kenaikan produksi. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Cukup sekian pembahasan soal pendapatan nasional dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.